Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulil Karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian rutin kita setiap ba'da zuhur. Pada kesempatan kali ini kembali kita menyambung kajian sirah nabawi kita, di mana pada pertemuan yang lalu kita telah bersama-sama menelusuri kehidupan Rasulullah SAW di masa remaja beliau, di mana pada pembahasan yang lalu kita melihat bagaimana penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap baginda Nabi, di mana saat itu beliau masih berusia sangat remaja dan memiliki keinginan untuk sedikit bersenang-senang menghadiri acara-acara samar ataupun acara pesta-pesta yang mana di dalamnya terdapat musik dan keramaian. Namun sebagaimana yang disampaikan oleh baginda Nabi sendiri, bahwasanya beliau pernah memiliki keinginan untuk menghadiri acara tersebut sampai 2 kali, dan sempat hadir menuju ke lokasi tersebut. Namun Allah Subhanahu wa taala menjaga baginda Nabi dari hal-hal yang mungkin akan menjadi celah di kemudian hari, sehingga kemudian Allah turunkan rasa kantuk yang amat sangat pada 2 kesempatan tersebut, sehingga Rasulullah SAW tidak memiliki kesempatan untuk menikmati acara tersebut, di mana beliau katakan tidaklah beliau terbangun kecuali saat itu matahari sudah tinggi dan acara tersebut tentunya sudah selesai. Kaum muslimin rahimakumullah, kemudian kita masuk pada fase selanjutnya, di mana Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan kepada kita dalailun nubuwah, petunjuk-petunjuk yang menunjukkan kepada kita akan kebenaran baginda Nabi Muhammad SAW, bukan saja dari lisan kita sebagai umatnya, bukan saja setelah beliau diangkat sebagai seorang nabi, tapi juga pengakuan tersebut datang dari seorang yang memiliki ilmu dari Alkitab, dan pengakuan tersebut jauh sebelum Rasulullah SAW diangkat sebagai seorang nabi. Setelah Rasulullah SAW menyelesaikan tugasnya sebagai pengembala, maka di saat umur Rasulullah SAW mencapai usia belasan, maka sudah tiba saatnya Abu Thalib menganggap bahwasanya sudah waktunya baginda Nabi untuk mempelajari satu keterampilan yang mayoritas dimiliki oleh penduduk Mekah saat itu. Keterampilan tersebut adalah keterampilan berdagang. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya orang-orang Mekah itu terkenal sebagai pedagang, sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran, ila fihim rihlatash shita'i was-sayf. Sesungguhnya mereka melakukan perjalanan dagang baik di musim dingin maupun di musim panas. Dan sebaliknya, penduduk kota Madinah terkenal sebagai para petani yang unggul, memiliki kemampuan, keahlian dalam bertani, namun lemah dalam hal dagang. Sementara penduduk kota Mekah pandai berdagang tapi tak pandai dalam bertani. Nah, Abu Thalib kemudian mengajak baginda Nabi bersama dengan rombongan para pemuka Quraisy yang kebetulan saat itu bersama-sama dengan beliau
berangkat menuju Syam, dan rombongan tersebut kemudian berangkat dari kota Mekah beriringan dengan rombongan yang lain sampai kemudian masuk ke salah satu tempat sebelum masuk ke kawasan Syam. Di tempat tersebut terdapat satu rumah ibadah, di mana rumah tersebut dihuni oleh seorang pendeta yang cukup dikenal di kawasan tersebut, yaitu pendeta Ahlul Kitab di masa itu yang memfokuskan hidupnya untuk beribadah saja, yang bernama Buhairah. Dan biasanya Buhairah ini tidak pernah menyambut atau menghentikan rombongan dagang tersebut, membiarkan mereka lewat dan tidak terlalu mempedulikan apa yang dilakukan oleh kafilah dagang tersebut. Namun pada saat itu, pada saat rombongan Abu Thalib yang membawa Nabi Muhammad akan lewat, tiba-tiba Buhairah keluar dari mihrabnya, keluar dari tempat ibadahnya, lalu berdiri menghentikan kelompok dagang ini, kafilah dagang ini. Lalu ia mengatakan, wahai rombongan pedagang, saya harap kalian mau menerima undanganku untuk makan bersama. Ini adalah suatu hal yang tidak pernah terjadi, namun benar-benar terjadi pada kafilah dagang yang diikuti oleh Abu Thalib ini. Lalu kemudian mereka sebagai penghormatan terhadap rahib tersebut menghentikan kafilah tersebut, lalu mereka semua mempersiapkan ataupun mengikat ontah-ontah mereka, menurunkan barang-barang yang berat, siap untuk menerima undangan tersebut. Pada saat mereka sedang sibuk, Buhairah lalu menyusup di antara mereka seakan-akan ia mencari sesuatu. Fahallu rihalahum fa kharaja ilaihim rahib. Kemudian bainama hum yahalluna rihalahum ja'ala rahib yatakhallalu. Di sini disebutkan Buhairah menyusup di antara rombongan yang sedang sibuk tersebut, seakan-akan dia mencari sesuatu, sampai kemudian dia bertemu dengan Rasulullah. Bertemu dengan Rasulullah yang usianya saat itu masih di bawah 15 tahun. Nah, kemudian Buhairah memegang fa'akhadha biyadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia pegang tangan Rasulullah, lalu ia berteriak mengatakan, hada sayyidul alamin, hada rasul rabbul alamin, yab'athuhullah rahmatan lil alamin. Artinya ia meneriakkan, hada sayyidul alamin, ini anak ini akan menjadi tuan bagi segenap alam. Anak ini akan diangkat sebagai utusan Tuhan dan akan menjadi utusan bagi sekalian alam. Ingat Pak, kejadian ini Rasulullah masih kecil, belum ada desas-desus ataupun belum ada klaim bahwasanya beliau akan diangkat sebagai nabi. Namun Buhairah dengan lantang memegang tangan Nabi dan mengucapkan kalimat tersebut, dan perkataan ini membuat rombongan tersebut bertanya-tanya. Lalu mereka berkata, wa ma ilmuk, wahai Buhairah, wahai rahib, dari mana kamu tahu bahwasanya anak ini akan mendapatkan apa yang kau sebutkan tersebut? Maka Buhairah mengatakan, pada saat aku berada di lantai atas rumah ibadahku, aku melihat ke arah kafilah kalian. Pada saat kalian mendekat, aku perhatikan bahwasanya lam yabqa syajarun wala hajarun illa kharra sajida wala yasjudani illa lin nabi. Aku melihat pada saat rombongan kalian berjalan, tidaklah terlihat satu pohon pun atau satu batu-batuan pun
kecuali mereka merunduk bersujud kepada rombongan kalian. Dan kedua makhluk ini, baik pohon maupun batu-batuan, tidak bersujud kecuali kepada Nabi. Jadi dia lihat dari atas, ini ada apa? Kok fenomena terlihat pohon-pohonan merunduk, setiap kelompok rombongan dagang itu lewat, pohon-pohonan, rumput-rumputan semuanya merunduk, batu-batuan merunduk. Ada apa dengan kelompok tersebut? Dia tahu bahwasanya kedua benda ini, baik pohon maupun batu-batuan, tidak pernah merundukkan dirinya kecuali hanya kepada seorang Nabi. Lalu bagaimana dia tahu bahwasanya di antara rombongan tersebut Muhammadlah yang terpilih? Pada saat dia mendatangi kelompok tersebut, dia mencari-cari dan mendapatkan Rasulullah SAW, lalu ia mencari alamat tersebut. Dan alamat tersebut pernah kita bahas pada saat kita membahas Syama'il Muhammadiyah, yaitu di antara tanda-tanda kenabian Rasulullah SAW adalah terdapat stempel yang berada di bahu Rasulullah, di tulang belikat Rasulullah ada daging kecil yang berwarna merah, besarnya sebesar telur burung puyuh, dan ini berada ditumbuhi dengan bulu-bulu di atasnya. Dan ini merupakan bukan daging tumbuh biasa, tapi ini adalah stempel kenabian sebagaimana disampaikan di dalam kitab Taurat maupun di dalam kitab Injil. Maka tahulah Buhairah bahwasanya anak inilah yang dimaksudkan, dan anak inilah yang membuat pohon-pohon dan batu-batuan bersujud kepada rombongan tersebut. Maka kemudian Buhairah meninggalkan mereka, menyiapkan makanan, lalu memanggil rombongan tersebut untuk makan. Maka para tetuanya semuanya datang mengambil makanan dan berkumpul di bawah pohon, makan di bawah pohon. Tapi tidak terlihat Nabi, karena saat itu Nabi yang masih kecil ditugaskan untuk menjaga barang-barang dan onta-onta yang sedang diikat. Maka Buhairah bertanya, mana anak tadi? Anak tadi sedang menjaga onta. Maka Buhairah mengatakan, panggil anak tersebut, ajak ikut makan. Maka pada saat ia melihat Rasulullah mendatanginya, kembali ia melihat bahwasanya setiap langkah Nabi itu dinaungi oleh awan. Rasulullah SAW itu tidak pernah merasakan ditimpa oleh panasnya matahari langsung, karena Rasulullah itu setiap berjalan selalu dinaungi oleh awan yang bergerak mengikuti pergerakan Nabi. Itu juga nanti yang akan dilihat oleh pembantunya Khadijah, dan itulah yang disaksikan oleh para sahabat Nabi yang lain. Kemudian Rasulullah mengambil makanan dan mendekati rombongan, lalu mendapatkan bahwasanya rombongan tersebut sudah mengambil semua bayang-bayang pohon tersebut. Dikarenakan mereka makan di bawah pohon, otomatis mereka berteduh di bawah bayang-bayang pohon. Kondisi sedang siang. Maka akhirnya Rasulullah mengalah dan mengambil posisi di bawah pohon yang terkena paparan matahari langsung. Namun kembali terjadi keajaiban. Ternyata bayang-bayang pohon tadi yang awalnya menutupi rombongan yang sedang makan, pindah menutupi Rasulullah SAW. Dan ini membuat Buhairah semakin yakin. Lalu kemudian Buhairah bertanya, siapa wali anak ini? Maka ketua rombongan mengatakan, wali anak ini Abu Talib. Dipanggil Abu Talib. Lalu Buhairah bertanya, wahai Abu Talib, anak ini apamu? Apa kedudukan anak ini di hadapanmu? Maka Abu Talib menjawab, dia anakku. Buhairah menjawab, tidak mungkin. Tidak mungkin anak ini anakmu. Buhairah tidak pernah bertemu Rasulullah, Pak. Buhairah tidak pernah tahu cerita tentang Rasulullah. Tapi ketika Abu Talib berkata, ini anakku, dia mengatakan, tidak mungkin. Anak ini tidak mungkin anakmu. Maka Abu Talib kembali mengulangi,
ini anakku. Lagi-lagi Buhairah menjawab, tidak mungkin anak ini anakmu, karena anak ini tidak mungkin anak ini orang tuanya masih hidup. Masya Allah. Buhairah nggak pernah ketemu Rasulullah langsung, tapi dia langsung menebak dengan tebakan yang tepat, membuat Abu Thalib terdiam. Lalu Abu Thalib mengatakan, kamu benar, anak ini ayahnya sudah meninggal ketika dia masih di dalam kandungan. Maka Buhairah menjawab, sadaqtah, benar, kamu benar, anak ini pasti ayahnya meninggal ketika dia belum hadir dalam kehidupan. Tahu dari mana, Pak? Al-Quran menjawab, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Sesungguhnya para ahlul kitab itu mengetahui tentang detail Rasulullah sebagaimana mereka mengetahui kondisi anak mereka sendiri. Lalu kemudian Abdullah bin Abdus Salam mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sesungguhnya kami mengetahui tentang engkau, tentang sejarah engkau, tentang di mana engkau akan hijrah, bagaimana sifatmu dan lain sebagainya, melebihi kami mengetahui tentang anak-anak kami. Maka Rasulullah bertanya, bagaimana bisa? Sebab engkau telah tercantum di dalam Alkitab, kami pelajari turun-temurun, sementara kami tidak mengetahui asal muasal apakah benar anak kami ini adalah keturunan kami atau jangan-jangan bukan keturunan kami. Wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Sesungguhnya sebagian orang-orang ahlul kitab itu, ini kata Al-Qur'an, mengetahui kebenaran tersebut, tapi mereka menutupi kebenaran tersebut. Buhairah adalah seorang yang ahli kitab, yang mempelajari Alkitab dan tahu tentang hal tersebut, sehingga dia kemudian mampu menebak tentang kehidupan Rasulullah dengan benar. Maka kemudian Buhairah mengatakan, wahai Abu Thalib, bawa anak ini pulang, jangan bawa ke Syam. Maka Abu Thalib mengatakan, tujuan kami berdagang, tidak mungkin aku meninggalkan anak ini atau memulangkannya. Maka Buhairah mengatakan alasan kenapa dia melarang Rasulullah ikut ke Syam. Dia mengatakan, jika anak ini berangkat ke Syam, maka orang-orang Romawi akan berupaya membunuhnya. Abu Thalib belum percaya, Pak, ya, karena selama ini aman-aman saja. Sampai kemudian pada saat mereka sedang berdiskusi, tiba-tiba datanglah 7 penunggang kuda yang berpakaian perang lengkap datang menuju ke tempatnya Buhairah. Lalu Buhairah menyambut mereka dan bertanya, apa gerangan yang membawa kalian ke sini? Maka orang tersebut mengatakan, pemimpin kelompok tersebut mengatakan, kami diutus untuk mencari Nabi akhir zaman yang kabarnya akan datang bulan ini ke Syam. Lagi-lagi, Pak, lagi-lagi tahu mereka bahwasanya Nabi akan berangkat saat itu ke Syam. Tahu dari mana? Karena pada dasarnya Romawi adalah ahlul kitab. Orang-orang Romawi adalah penganut ahlul kitab, Masihi. Dan mereka tahu bahwasanya kedatangan Rasulullah SAW itu akan menghancurkan kerajaan Romawi, akan menaklukkan Romawi, akan menaklukkan Persia. Oleh karena itu mereka menganggap Rasulullah ini sebagai musuh. Nabi belum diutus tapi sudah ditetapkan sebagai musuh. Lalu rombongan ini mengatakan, saat ini semua pintu masuk ke kawasan Romawi, baik jalur resmi ataupun jalur tidak resmi, sudah dijaga oleh pasukan, yang jika mereka mendapatkan tanda-tanda seorang yang akan menjadi nabi itu lewat, mereka akan membunuhnya. Maka Buhairah mengatakan, apakah kalian percaya apa yang telah ditentukan oleh Allah itu akan terjadi dan tidak mungkin manusia bisa mencegahnya? Mereka mengatakan, kami percaya. Kalau begitu, Buhairah mengatakan, sesungguhnya ini adalah yang kalian maksudkan. Maka mereka kemudian meminta kepada Abu Thalib, wahai Abu Thalib, keselamatan keponakanmu ini terancam, bawalah pulang. Maka saat itu Abu Thalib memutuskan untuk mengantar Rasulullah kembali ke Mekah.
kaum muslimin rahimakumullah, ini merupakan salah satu kejadian yang terjadi di masa remaja Rasulullah yang menunjukkan kepada kita bagaimana kondisi Rasulullah, bagaimana penjagaan Rasulullah, penjagaan Allah terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini makin meningkatkan iman kita kepada kenabian, kerasulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pertemuan selanjutnya kita akan sama-sama membahas tentang perang Fujjar dan Hifdzul Fudul, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan ikut dalam kejadian tersebut. Bahkan beliau mengatakan, jika seandainya aku diminta untuk melakukan hal yang sama, maka aku akan ikut tanpa persyaratan. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kekurangan. Pada Allah kami mohon ampun. Usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.